Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, hukmul udhiyah, tentang hukum dari kurban Idul Adha. Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini pendapat mayoritas para ulama, sehingga tidak wajib, ya, tidak berdosa kalau ditinggalkan meskipun sengaja, meskipun mampu. Pendapat yang kedua bahwa kurban Idul Adha adalah wajib, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis-hadis yang menunjukkan kewajibannya, dan nanti akan kita tampilkan hadis-hadis tersebut. Pendapat yang ketiga bahwa kurban Idul Adha wajib bagi yang qadir, bagi yang mampu, atau bagi orang yang lahu sa'ah, yang punya kelonggaran. Nah, yang dimaksud punya kelonggaran menurut pendapat ini adalah orang yang mampu untuk membeli hewan kurban, dan juga dia mampu untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama 4 hari. 4 hari itu dihitung mulai dari Idul Adha, kemudian 3 hari yaitu hari tasyrik setelahnya. Nah, kalau dia punya harta untuk dua hal tersebut, membeli korban dan juga menafkahi diri dan keluarganya selama 4 hari, maka berarti dia punya sa'ah, punya kelonggaran, dialah yang wajib untuk korban Idul Adha. Dan ini pendapatnya Laits bin Sa'ad, temannya Al-Imam Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. An Jabalad bin Suhaimin anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'ala Ibnu Umar, bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anil udhiyah, tentang kurban Idul Adha. Awajibatun hiya, apakah wajib dia itu? Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, telah melakukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maksudnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW melakukannya setiap tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Sehingga totalnya beliau itu sudah melakukan kurban Idul Adha selama 9 kali seumur hidupnya. Karena diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah, dan beliau wafatnya pada tahun 11 Hijriyah, maka beliau melewati 9 kali Idul Adha, beliau melakukan duha, ya, melakukan kurban Idul Adha, yaitu 9 kali. Fa'adaha, maka mengulangi pertanyaan tadi atau soal tadi, alaihi, kepada Ibnu Umar. Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, ata'qil, apakah kamu itu paham? Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, Rasul sallallahu alaihi wasallam korban Idul Adha dan juga kaum muslimin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Jadi ringkasnya menurut Ibnu Umar, masalah ini tidak perlu dibahas secara detail apakah wajib ataukah sunnah. Yang penting Rasulullah SAW melakukan, selesai, kita juga melakukannya. Karena sebagian orang zaman sekarang ini, mereka melihat kepada hukum, setelah itu berbuat sesukanya, ya. Jadi tidak peduli apakah itu perintah atau itu larangan. Kalau dilihat itu hanya sunnah, tidak dilakukan. Kalau itu hanya makruh, kemudian dilanggar, ya. Misalnya menutupi mulut ketika salat, yaitu pakai masker misalnya. Dilihat dalam kitab-kitab fikih hukumnya makruh, ya sudah, kalau begitu saya pakai. Nah, tidak seperti itu semestinya. Kalau dilarang Nabi, ya sudah, ditinggalkan. Kecuali kalau diperlukan, maka kita melakukannya. Dilihat juga dalam kitab-kitab fikih apa hukum adzan dengan dilakukan. Ternyata dikatakan para ulama kitab fikih itu cuma makruh, tidak sampai haram, akhirnya dilakukan. Nah, tidak seperti itu mestinya sikapnya. Maka Ibnu Umar ini jawabannya sangat bagus sekali, dan ini jawaban yang paling cocok untuk masa sekarang, karena orang zaman sekarang sebagian mereka, ya, melihat kepada hukum kemudian melakukan semau mereka, tidak mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ada ungkapan, ya, ungkapannya mengatakan madhhabus salafi a'lam wa aslam wa ahkam. Madhab ulama salaf itu lebih berilmu, lebih selamat, dan lebih kokoh. Nah, contohnya seperti ini tadi, ya. Tidak perlu banyak cincong, tidak perlu banyak bicara. Yang penting Nabi melakukan, selesai, kita lakukan. Bukankah Allah sudah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun atau uswatun hasanah, 2 qiraah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang baik untuk umat Islam.
Nah, kalau begitu lakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak usah melihat kepada hukumnya wajib atau tidak wajib. Kemudian al-hadits tsani, hadis yang kedua, dalil tentang wajibnya kurban Idul Adha. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini meskipun hanya tertulis an Abi Hirrin, tetapi hendaklah kita tetap membaca radhiyallahu anhu sebagai ta'adduban, ya, beradab kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh para ulama hadis ketika membaca hadis-hadis seperti ini. Demikian juga di sini tidak ada qala, tapi adabnya memang dibaca qala. Jadi qalanya dua kali, ya. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tidak ditulis untuk meringkas? Ini adatnya para ulama hadis ketika menulis hadis diringkas tetapi pelafalannya tetap diucapkan. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang baginya ada kelonggaran, maksudnya kelonggaran harta. Falam yudahi, dan dia tidak mau kurban Idul Adha. Fala yaqrabanna, maka betul-betul janganlah mendekati musallana, tempat salat kami, yaitu salat Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wa sahhaha waqfahu, dan beliau mensahihkan kemauqufan hadis ini, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya menurut Imam Tirmidzi ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hanya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ada tiga, ya. Ada marfu', itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mauquf, itu perkataan para sahabat. Ada maqtu', itu adalah perkataan tabi'in maupun generasi setelahnya, ya, tabi'un tabi'in dan seterusnya. Nah, maka maksudnya Imam Tirmidzi ini hanyalah mauquf, yaitu hanyalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Karena perkataan sahabat itu bisa dijadikan hujjah apabila tidak ada yang menyelisihinya. Nah, dalam hal ini ada yang menyelisih Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan kalimat ini seolah-olah beliau mengatakan bahwa kurban Idul Adha wajib, ya. Memang tidak ada kata-kata kurban Idul Adha wajib dalam hadis ini, tapi mafhumnya, ya pemahaman dari hadis ini adalah kurban Idul Adha wajib, sehingga beliau ancam yang tidak mau kurban Idul Adha sementara dia mampu melakukannya, maka tidak usah sholat atau tidak usah hadir dalam sholat Idul Adha bersama kaum muslimin. Atau kalau kita lanjutkan, seolah-olah beliau mengatakan udahlah pergi ke gereja sana, sama gabung sama orang-orang kafir. Nah, maka ini satu ancaman keras menunjukkan wajibnya kurban Idul Adha menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah mewajibkan seperti ini sesuatu yang masuk akal, karena Abu Hurairah ini pernah menjadi gubernur di kota Madinah, diangkat sebagai gubernur, sehingga ketika dia menjadi gubernur tersebut, dia berhak untuk memberikan aturan kepada rakyatnya, ya. Dia melihat rakyatnya mungkin kurang semangat di dalam korban Idul Adha, maka beliau kemudian membuat aturan seperti ini tidak ada masalah, sesuatu yang baik, ya, seorang pemimpin menghasung rakyatnya untuk melakukan satu ibadah agama dengan cara penegasan seperti ini. Tapi dijadikan sebagai dalil tidak bisa, ya. Dalil bahwa ini wajib tidak bisa. Apakah ada yang menyelisih Abu Hurairah? Banyak yang menyelisih Abu Hurairah. Termasuk diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dua khalifah ini pernah tidak melakukan kurban Idul Adha, padahal mampu untuk melakukannya. Keduanya mengatakan, saya sengaja tidak kurban pada tahun ini supaya kalian tidak menyangka bahwa kurban itu wajib. Dan ini perbuatan Abu Bakar dan Umar jangan kita tiru, ya. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang jadi panutan pada zaman dulu. Kalau dia melakukan sesuatu, orang-orang ikut semuanya melakukan. Nah, maka dia khawatir dengan sebab kurban setiap tahun tersebut orang-orang jadi salah paham dikira wajib, maka satu kali, ya, pernah sengaja untuk tidak kurban dalam rangka untuk kasih tahu kepada rakyatnya ini bukan sesuatu yang wajib. Adapun kita tidak ada yang mengikuti kita, ya, maka kita kurbannya setiap tahun saja, sebagaimana yang diperintahkan atau yang difatwakan oleh Ibnu Umar pada hadis yang pertama tadi, ya. Kurban setiap tahun meskipun tidak wajib. Kenapa? Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat beliau dan kita berharap masuk jannah bersama beliau, sehingga hendaklah kita melakukan kurban sebagaimana diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Bakar dan Umar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, dengan menggunakan hadis ini, maka kuatlah pendapat yang mengatakan bahwa kurban Idul Adha tidak wajib. Itulah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, ya. Dan saya pribadi cenderung kepada pendapat jumhur ulama karena sesuai dengan fatwa dari Abu Bakar dan Umar. Sementara kita tidak temukan hadis yang sahih yang menunjukkan wajibnya kurban Idul Adha. Kalau ada yang sahih, tidak sharih, ya, tidak jelas menunjukkan wajibnya. Kalau ada hadis yang sharih, yang jelas seperti hadis ini, ternyata tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya dari sisi hukum kalau kita bicarakan ya tidak wajib, tetapi dari sisi praktik jangan ditinggalkan meskipun kita mengetahui bahwa kurban itu tidak wajib. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.